Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video pembelajaran PAI kelas 7. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang sholat Jumat. Apa saja sih yang terkait dengan sholat Jumat? Hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Bahkan hari Jumat sering disebut dengan hari besarnya umat Islam. Jadi, hari besar umat Islam sebenarnya tidak hanya setahun 2 kali, melainkan bahkan setiap pekan, yakni pada hari Jumat. Hari Jumat juga sering disebut dengan Sayyidul Ayyam, artinya tuannya hari. Apa sih istimewanya hari Jumat sehingga disebut tuannya hari? Keistimewaan hari Jumat itu banyak sekali. Di antaranya Kahfi Day atau membaca surat Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari 2 cahaya di antara 2 Jumat. Kemudian pada hari Jumat ada waktu yang mustajabah untuk berdoa, yakni sore hari sehabis asar. Nah, karena istimewanya hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada siang hari atau pada waktu zuhur, yang didahului dengan khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, ayat yang ke-9. Jadi, apabila waktu sudah menunjukkan siang hari atau mendekati waktu zuhur, maka sebaiknya lah kita bersegera untuk meninggalkan semua aktivitas, kemudian pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Adakah ketentuan tentang sholat Jumat? Tentu saja ada. Ketentuan sholat Jumat antara lain, ada syarat wajib dan ada syarat sunnah. Syarat wajib diantaranya adalah sebagai berikut. Yang ke-1, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Akal sehat
yakni tidak gila, merupakan syarat wajib yang ketiga. Yang keempat, laki-laki, perempuan tidak wajib. Yang kelima, yaitu kondisi sehat atau tidak sakit. Sedangkan yang terakhir atau yang keenam adalah menetap atau bermukim. Nah, apabila kita telah memenuhi kriteria di atas, maka kita wajib mengikuti sholat Jumat. Sementara syarat sahnya sholat Jumat antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat sahnya sholat Jumat, yaitu dilaksanakan di permukiman, tidak di hutan, atau tempat-tempat yang tidak menjadi penetap. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah, minimal 2 atau 40 orang. Pendapat terkuat minimal 2 orang sudah sah dilakukan. Sedangkan yang ketiga, dilaksanakan di waktu zuhur. Dan yang keempat adalah didahului dengan 2 khutbah atau kita kenal dengan khutbatain. Itu merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Maka jika kita sudah memenuhi kriteria syarat sahnya sholat Jumat, maka sudah dianggap sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selain ketentuan di atas, ada juga yang namanya perbuatan sunnah dalam sholat Jumat. Apa saja perbuatan sunnah tersebut? Antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat atau mandi di pagi hari diniatkan untuk nanti melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, memakai pakaian terbaik jika ada berwarna putih. Dan yang ketiga, memakai wangi-wangian, tentunya tidak beralkohol. Dan yang keempat adalah memotong kuku. Sedangkan yang kelima, bersegera pergi ke masjid. Sedangkan yang keenam adalah jika sudah sampai di masjid, maka sholat tahiyatul masjid. Sedangkan yang terakhir, sembari menunggu khutbah dimulai, maka sebaiknya kita membaca Al-Quran atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita dapat barokahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah tadi tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bagaimana dengan wanita? Apakah hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan pahala dari sholat Jumat itu? Bolehkah wanita ikut sholat Jumat? Jawabannya adalah tentu saja boleh. Dan yang selanjutnya, Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ijma' mengatakan bahwa mereka para ulama sepakat jika ada wanita yang menghadiri sholat Jumat bersama imam, kemudian dia sholat bersama imam, maka itu sudah sah baginya. Artinya dia tidak perlu mengulang untuk sholat zuhur. Namun perlu diketahui bahwa untuk seorang perempuan itu lebih afdal melakukan sholat zuhur di rumahnya. Kemudian ada hal-hal yang memperbolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada hal-hal yang membolehkan kita boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita sedang sakit, yakni
dikhawatirkan akan menularkan atau sakitnya itu menghalangi kita menuju ke masjid. Dan yang kedua, kemudian ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sedang dalam perjalanan atau kita kenal dengan musafir. Maka ketika orang yang dalam keadaan ini diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Nah, itulah tadi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Semoga semakin kita paham dan semakin mendapat banyak barokahnya. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang ketentuan dan khutbah Jumat. Jangan lewatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.